Itu ada lagunya. Apa itu? Pan, 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 jadi wapresnya kapan? Itu dong. Ada 2 cawapres saya. Siapa? Satu Pak Erick Thohir, satu lagi Pak Muhadjir. Muhadjir, darah biru Pak Muhadjir. Darah biru. Ini PAN ini mau kemana arahnya nih? Kita nggak tahu nih. Golkar udah jelas ini, Gus. Saya mau menang dong sekali ini. Tapi Kalau gimana? ikut menang ya ikut yang terlatih sudah menang dong beberapa kali gitu. PAN itu dikenal sebagai partai artis nasional. Oh iya, bangga juga kan. Sekarang tampaknya strategi itu masih akan dijalankan. Emang efektif. Basisnya adalah kompetensi dan prestasi. Titik. Iya, akan lebih mendukung Prabowo sebagai capres. Saya tadi. Kembali lagi di Info A1, sebuah talk show yang membahas info langitan dan info jalanan. Bersama saya Arifin Ashdad dan sahabat saya Ipang Wahid. Ya, apa kabar Gus? Alhamdulillah baik. Makin seru ini. Makin seru ya dunia perpolitikan ya. Episode ketiga. Oh, Episode kedua kemarin pecah. pecah ya. Kita- Semakin banyak orang mengenal Info A1. Ya, karena infonya bukan abal-abal, Mas. Oh, info yang benar-benar terkonfirmasi. Terkonfirmasi kita Dan hadirkan kita hadirkan narasumber langsung. narasumber yang luar biasa ya. Ya. Gus, ini sepertinya para capres Siap. ini seminggu terakhir ini sudah melakukan banyak aktivitas nih. Ya. Bertemu massa dan lain-lainnya. Saya kira ini sudah mulai menggeliat ya. Ya. Apa yang dilihat sama Gus Ipang? Jadi memang 3 capres ini ya, kalau memang benar akan ada 3, kayak Mas Anies, itu Mas Anies mungkin setelah ketemu kita justru malah kayak Richard ya beliau. Jadi dia jalan-jalan kemana-mana. Kemarin yang lumayan dahsyat di Jawa Barat ya. Iya. PKS ya, itu acara di Jawa Barat, terus kemudian ke Banyuwangi juga ya. Oh, sebelum ke Banyuwangi, setahu saya Mas Anies ke Sumbar, Gus. Sumbar, betul. Dari betul. Bandung ke Sumbar, Yes. balik lagi ke Bandung lagi. Yes. Ini benar-benar kayaknya dia mendapatkan inspirasi dari Info A1 nih, sehingga semangat. Jadi, masanya juga nggak kaleng-kaleng sih banyak. Iya. Dan itu yang kelihatannya diimbangi oleh Pak Prabowo juga ke Makassar. Prabowo ke Makassar ya? Makassar. Itu saya lihat Jalan sehat. ratusan ribu tuh orang. Anti mager judulnya. Wah, anti mager ya. Nah, Dan jadi itu ratusan ribu, Gus. itu ratusan ribu. Bahkan di atas ada Nah, itu ini bonus juga ya, ya, itu- bonus ya. Iya, ada Menyambut pesawat luar ya. biasa pesawat. Itu pesawat 2 gitu. Jadi ya gimmick ya. Menurut Iya. saya itu dahsyat. Jadi ya mau menunjukkan bahwa nah itu sebenarnya kalau bacaannya itu pertama pasti untuk glorifikasi dan yang kedua untuk mungkin menunjukkan bahwa wah ini tentara nih solid. Ya, Iya, bisa jadi ya. Publik bisa melihat seperti begitu. bisa melihat seperti Nah, itu. kalau Ganjar kemana? Ganjar tuh ada beberapa ya. Kemarin juga dengan Mas Gibran ya. Ada jalan pagi, terus sempat menginap di rumah warga juga. Wow. Ya. Ya. Jadi mencoba diferensiasi ya. Terus kemarin juga ada acara relawan di Surabaya. Baru kemarin juga. Terus ada beberapa titik di Pati atau di Kudus juga. Beliau bikin acara. Nah itu menurut saya juga di Rembang, di Pondok Pesantren juga. Jadi ya memang berusaha masing-masing mendapatkan inilah pemberitaan. Ya, tapi mungkin Prabowo juga perlu kita catat, Gus. Ya, selain Ya. menemui massa, dia juga bertemu nih beberapa partai politik. Yes. Ya, kalau nggak salah kemarin seminggu ini ketemu PSI nih. Ketemu Partai PSI. Solidaritas Indonesia. Ya, ketemu PSI yang akhirnya memakan korban itu. Iya ya, ada ya. Guntur Romli Guntur langsung, Romli. langsung withdraw di situ. Iya. Terus juga ketemu influencer, Mas. Ketemu influencer, ya. Dia apa mie apa itu namanya itu? Mie apa ya kemarin itu Gacoan. namanya gacoan itu yang Iya, pedes iya. banget itu. Iya, Itu iya. emang lagi pedes. tren. Lagi Betul. pedes tapi. Betul. Nah, terus waktu ketemu Bayu Skak juga itu di situ. Bayu Skak ini influencer, YouTuber di Jawa Timur. Iya, iya. Ha-ha. Tapi ngomong-ngomong Gus ya, ini Mas Anies sebetulnya yang datang ya ke Mas Anies, ke Mas Ganjar, ke Pak Prabowo itu sebetulnya masa cair atau memang benar-benar masa yang memang sudah mendukung mereka, Gus? Ya, wallahu alam ya. Tapi kalau misalnya PKS saya rasa ya karena memang itu kader ya. Jadi pasti akan jelas lah orientasinya. Tapi kalau misalnya yang jalan sehatnya Pak Prabowo mungkin 50-50 ya karena memang itu acara jalan sehat, wali kota ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi Gubernur atau wali kota ya? Saya lihat gubernurnya datang sih. Gubernurnya ya. Sepertinya begitu. Ya, jadi ya anti mager namanya juga keren ya. Dan saya sempat search ya, sempat lihat-lihat yang lain begitu. Kalau di Makassar itu kalau memang jalan sehat itu ramai sekali. Ya. Apalagi
ada hadiahnya, Gus. Ya. Kalau ada hadiahnya Ya. cepat sekali Door prize, mereka, kan? door prize. Ya. Itu beberapa kali kalau saya lihat, termasuk waktu HUT Makassar, Betul. itu Kota Makassar itu Ya. banyak juga tuh ratusan ribu orang Ya. gitu ya. Ya. Jadi memang bisa 50-50 ya. Ya, karena ya nggak bisa dipastikan 100% ya. Karena kan tujuannya kan juga itu. Tapi dalam upaya untuk mendapatkan simpati, saya rasa itu cukup efektif ya. Pertama, simpati kepada orang yang datang. Yang kedua adalah simpati kepada orang yang melihat pemberitaan. Jadi ngeliat, wah kan orang nggak pernah ada yang tahu itu acara apa persisnya. Jadi secara efek elektoral juga orang lihat, wah segini ya yang mau datang. Nah itu menurut saya lumayan efektif. Nah sayangnya kemarin juga ada acara yang di Surabaya, beredar di WhatsApp grup tuh Mas Ganjar di Surabaya, yang datang nggak terlalu banyak. Nah itu kalau dikomparasi di antara tiga, itu agak disadvantage juga tuh, agak kurang menguntungkan bagi Mas Ganjar. Jadi kelihatannya Mas Ganjar harus ngambil acara lain berikutnya untuk kemudian mendapatkan ini yang sama. Mas yang sama, betul. Jadi masa ini untuk diperlihatkan kepada publik ya, kehadiran masa diperlihatkan kepada publik ini sangat penting sekarang ya. Mulai ini sepertinya pertarungan mulai ya dipertarungan. Tapi dari tiga itu ya saya mengamati ada ciri khas tersendiri dari Pak Prabowo. Pak Prabowo itu berusaha sekali untuk mendapatkan simpati dari anak muda, baik milenial maupun Gen Z. Jadi kalau dengan orang-orang yang didatangi itu semua pasti banyak mudanya. Nah itu kayaknya strategi yang menurut saya tepat. Iya, nanti kan pemilih, nanti kan memang 70%, hampir 70% memang didominasi oleh Gen Z sama milenial kan. Ya. Dan saya kira Mas Anies di Bandung itu sama AHY waktu itu ya, itu juga anak-anak muda juga gitu. Ya. Jadi target ini anak muda nih luar biasa, Gus. Penting. Perlu nih pendidikan politik terhadap generasi milenial dan Gen Z ini ya. Ya, karena memang juga karakteristiknya berbeda, Mas. Karena anak-anak sekarang itu tidak bisa disuruh-suruh, dipaksa-paksa, ataupun misalnya kandidat untuk mencoba menjadi mereka nggak bisa. Jadi nggak perlu misalnya Pak Prabowo sok-sokan pakai sneakers atau bergaya kayak anak muda, itu tidak efektif. Anak muda sekarang, Gen Z sekarang itu ya sudah, Anda di sana, saya di sini. Saya suka Anda bukan karena Anda berusaha menjadi saya, enggak. Nah, itu karakteristik itu. Berbicara anak muda, Gus, ini perlu kita lihat nih, ya perkembangan di Mahkamah Konstitusi, Gus. Nah ini ya kaitannya dengan anak batasan muda umur juga, ya? batasan umur mau diturunin tuh dari 40 ke 35. Betul. Apa info langitan didengar oleh Gus? Info langitannya yang saya dengar adalah banyak pihak-pihak yang memang berupaya agar dari 40 tahun itu bisa turun ke 35. Nah pertanyaannya, ada yang mempertanyakan, ya jadi kayak Wakil Ketua MK, kenapa 35? Kenapa nggak 30 sekalian gitu? Iya. Kenapa nggak 25 juga? Kalau kata Menpora, wah saya setuju tuh kalau 30 saya bisa masuk, kata Mas Dito. Jadi menurut saya benar juga relevansinya. Nah tapi memang upaya untuk menggolkan itu tinggi. Tapi upaya yang untuk tidak menggolkan juga tinggi. Dan menurut saya Pak Jokowi sendiri saya rasa akan sangat berhati-hati. Beliau tidak pernah bilang tidak, tapi juga tidak pernah mengiyakan. Ya, jadi betul-betul menghitung ya. Wah, berhitung sekali. Dari ini. Ya? Berhitung sekali. Betul-betul. Bukan hanya masalah elektoral, tapi juga masalah di akhir periode kalau sampai salah itu bahaya. Jadi memang bisa menguntungkan, manfaatnya gede, tapi bisa juga mudaratnya kalau misalnya salah. Apalagi lawan bisa menggunakan itu juga. Jadi memang harus dihitung secara cermat kalau apalagi memang ini kemudian gugatan ini dimasukkan, judicial review ini dimasukkan mendekati pemilu. Yes. Ya kan? Ya. Makanya kalau memang ini kemudian diperlukan pada tahun 2024, kalau memang usianya diturunkan, pasti itu orang akan mengira itu pasti Mas Gibran untuk Mas Gibran gitu kan. Padahal seperti yang kita diskusikan di episode sebelumnya, belum tentu juga Mas Gibran kan belum menyampaikan itu. Betul. Dan juga jangan salah bahwa ini kan episode kedua dari yang sebelumnya masalah terbuka tertutup. Pihak yang pada waktu itu kalah, pihak tertutup itu nggak kepengen kecolongan lagi. Jadi mereka juga pasti akan fight supaya ini tidak gol di MK. Kumparan membuat laporan khusus ya terkait dengan MK ini dan memang kita mewawancarai beberapa penggugat dan mereka memang menyatakan bahwa tujuan gugatan itu adalah untuk mencoba menarik Mas Gibran untuk masuk sebagai cawapres. Itu begitu. Nah, menurut Gus Ipang, kira-kira ini benar akan terjadi apa enggak nih? Sekali lagi ini akan tergantung sama kalkulasi tadi ya, karena kan pasti akan berhubungan dengan Pak Jokowi langsung. Jadi beliau akan sangat berhitung sekali, walaupun pada akhirnya nanti pun dibolehkan ke 35. Kalau kalkulasinya tidak menguntungkan buat beliau, nggak mungkin diambil juga. Nah,
persoalan kalkulasi, ini info yang saya dengar Gus, ya, ada sebuah lembaga survei yang sudah mensurvei sebetulnya, ya. Nah, katanya begitu ini diputuskan, ya, bahwa usia diturunkan menjadi 35, itu malah ketidakpercayaan terhadap Jokowi itu naik, ya. Elektabilitasnya Gibran itu malah turun, kemudian elektabilitasnya Prabowo itu turun 5%. Tapi survei ini katanya tidak terpublikasikan. Gitu. Ya, jadi kalau saya masih belum bisa mendapatkan jawaban yang firm karena saya juga sedang melakukan survei terkait masalah itu dengan responden yang cukup banyak. Nah, tapi saya bisa posisi menguntungkan dan merugikan ini terbagi dua. Menguntungkan karena relawan jadi firm. Kalau misalnya Mas Gibran akhirnya menjadi wakilnya Pak Prabowo, relawan-relawan Jokowers itu akan bawa ke sana. Tapi komunikasi publiknya kalau bisa dimainkan oleh pihak musuh itu justru juga merugikan juga. Nah itu yang menurut kita. Kita akan lihat lagi ya seperti apa. Saya dengar sih mungkin akan diputuskan dalam waktu dekat ya. Dan itu yang membuat suhu politik menjadi menghangat, Mas. Menghangat ya. Ini sebetulnya menghangatnya sebetulnya di tingkat akar rumput atau di dewa-dewa, Gus? Ini perang Baratayuda. Menurut saya sudah mulai Baratayuda karena kan antara kubu A dan kubu B ini udah perang bintang, Mas, sekarang, Mas. Jadi masing-masing ada yang baper dengan si partai ini tergeser ke sana, dukungan ini dibawa ke sana. Ini kan pinter-pinternya membawa dukungan partai politik, Mas. Nah, termasuk memunculkan isu-isu ya. Saya dengar ada ini, isu Harun Masiku muncul lagi nih, bahwa ternyata Harun Masiku tidak pernah di luar negeri, ada di Indonesia, kenapa nggak pernah ditangkap? Nah, Harun Masiku ini kan dulu disebut-sebut terkait dengan merah nih, Gus. Beberapa hari ini isu Harun Masiku naik. Di data kami juga ngelihat ini berita naik lagi. Nah, kita lihat siapa yang memainkan ini, kan nggak mungkin ujuk-ujuk, Mas. Nah, apakah ini bagian dari perang Baratayuda itu? Saya menciumnya iya. Karena antara pihak satu dan pihak yang lain ini mulai panas, nah ujungnya ke situ. Golkar yang jelas-jelas kelihatannya saya bisa bilang 90% akan ke Prabowo. Nah, tinggal PAN, Mas. Oh, tapi sebelum PAN nih, Golkar. Golkar kemarin kan kita bicara soal Munaslup. Munaslup nggak jadi, ternyata Golkar malah semakin jelas ya ke arahnya Prabowo ya. Saya dengar ada dua, Gus, isunya. Apa itu? Golkar itu akan membawa Gibran ya sebagai cawapres kalau MK menyetujui. Kalau memang MK tidak menyetujui, maka yang akan dibawa sebagai cawapres sebetulnya adalah Airlangga Hartarto. Betul ya itu ya? Ada satu lagi sebenarnya. Ya, apa itu? Mengerik Thohirkan Golkar. Menggolkarkan Erick Thohir. Erick Thohir ini kan dibawa oleh PAN. Ya kan, makanya, dibawa PAN. Nah, jadi gimana nih bicara PAN? Nah, ini kita ada nih. Ada Pak Zul di sini. Jadi ya kita mesti tanya langsung karena menurut saya PAN ini adalah pihak yang sangat penting sekali untuk masuk. Karena kan nggak mudah juga. Golkar mau ke Pak Prabowo itu harus meminta blessing dari Pak PDIP. Kenapa? Karena kan kemarin kan PDIP sudah udah bersilaturahim ke situ, malah sudah membentuk tim teknis, ya kan? Nggak mudah juga untuk kemudian Golkar bisa ujuk-ujuk ke sana. Nah itu jalan mesti dicari jalan yang halus. Nah PAN ini yang masih sejak awal kan memang istiqomah kepada Pak Jokowi, tegak lurus, ya kan? Jadi nah ini yang harus kita cek nih. Dan Pak Zul ini sebagai ketua umum PAN terus-terusan itu kan membawa Erick Thohir, gitu. Ini Nah, padahal kalau membawa Erick Thohir ke Pak Prabowo, ada hambatan dari Caimin kan, Gus? Ada Caimin, ada Pak Erlangga, dan ada Mas Gibran. Wah, nasib itu gimana jadinya nih? Kita tanyakan langsung sama beliau. Langsung beliau ya? Ya. Oke. Jadi, Bang Zul silakan. Bang Zul. Terima kasih. Waduh, apa kabar nih? Apa kabar Bang Zul? Ya, Alhamdulillah baik Bang Zul. Bang, tambah muda aja Bang. Waduh, nggak mau kalah. Ini super slim fit ini. Badannya luar biasa beliau ini. Cuman jenggot udah putih. Ini habis dicat. Ya, Bang Zul ini orang yang selalu berharap. Oh gitu? Pasti ada harapan. Wah, positive thinking. Hidup itu hope. Orang yang nggak punya hope, lah gimana? Hopeless dong. Betul. Nah ini Indonesia ini gimana? Dalam agama disebut positive thinking. Gimana? Harapan masyarakat Indonesia saat ini gimana, Bang Zul? Kita syukuri apa yang diberikan Allah pada kita dan tentu juga ikhtiar pemerintah dan seluruh Indonesia. Ya, kita lihat di belahan dunia manapun sekarang nggak mudah. Negara maju aja, Bang, itu lihat Perancis itu
Ada tuh di hotel di Jarrah. Iya. Bayangkan, coba kita lihat gitu. Rusia, Belanda, berapa presiden menyampaikan kemarin kalau nggak salah hampir 90 negara terancam gagal bayar. Iya. Nah, kita syukuri kita ini ekonomi tumbuh hampir 5,3%. Rata-rata dari 5 sudah hat-trick 7 kali ini, ya. Nah, inflasi kita terjaga, inflasi kita 5, sekian, 5, sekian kemarin Semester ya? Tapi sekarang ini year on year kita 3, 3, jadi akan pikirkan bisa 4 gitu. Jadi Bang Jul ini kan sering ke daerah, ya kan? Kalau saya lihat itu ke pasar, kemana-mana. Nah, pertumbuhan ekonomi yang 5% ini memang tercermin di aktivitas masyarakat. Kelihatan, pasarnya juga penuh terus. Harga-harga murah. Kemarin saya lihat pameran beauty namanya pameran, penuh sesek. Saya lagi pergi pameran sepatu. Saya beli sepatu saya bagus. Oh, Tapi UMKM ya? itu asli penuh ya, bukan pengerahan massa ya? Ya, gimana di orang belanja, malah mesin belanja itu penuh. Kalau partai baru, kalau GBK itu ya. Bang, kita terima kasih loh udah datang ke sama-sama. Wah, kita belum menyampaikan terima kasih, A1 udah ini. langsung Iya. ngegas aja kita. Jadi A1 ini singkatan dari A-nya Arifin, satunya Wahid. Info jalanan dan info langitan. Kayaknya dua-duanya saya agak paham lah itu. Beliau ini latar belakangnya guru agama. Jadi dunia akhirat jalan ini. Oh iya. Tapi beliau darah biru kan sebetulnya kan? Darah biru. Bajunya biru. Jelas biru. Jadi kita mau ngomong apa sama Bang Zul nih? Ya, Bang Jul ini kan juga sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Mungkin perlu kita mulai dulu lah perkembangan apa nih kaitannya dengan perdagangan. Ya kan? Pak Jokowi itu pintar milihnya. Beliau ini dulu pedagang sukses. Pedagang sukses, makanya Pedagang Menteri sukses. Perdagangan. Makanya Menteri Perdagangan. Iya. Iya. Setuju Bang nggak, Jul Pak? dulu pernah kan menjadi Menteri Kehutanan itu ya, tahun berapa itu? 2009 Iya, ya? Menhur saya 2009-2014. Nah, sekarang menjadi menteri lagi. Itu lagi. Ini hebat banget ini 2 kali menjadi menteri di presiden yang berbeda loh. Perbedaan apa Bang Jul antara pada saat menteri pertama dan sekarang Pak? Menurut saya tuh saya lebih tepat sekarang karena memang Pedagang tadi, bukan? ya saya 6 tahun udah berdagang. Usia 6 tahun udah berdagang saya kan. Iya. Tapi kalau kehutanan kan saya memang belajar tiba saat. Tiba saat baru belajar gitu. Kalau ini memang Memang dari dulu. ya sebentar aja. Iya. Ya ibaratnya berenang ya saya menyesuaikan saja. Enjoy sekali kelihatannya Bang Zul sekarang. Ya. Karena udah tepat. Saya tepat. Ya. Kedip mata udah ngerti lah kira-kira. Ya. Mbak Zul ini kan dilantik kalau nggak salah Juni 2022 Ya hampir setahun lebih udah. Udah setahun lebih. Setahun lebih ya. Apa Bang Jul yang sudah hasil-hasil apa yang sudah dilakukan? Alhamdulillah banyak yang kita kerjakan walaupun baru setahun. Jadi yang harus kita lakukan itu kan agar ekonomi kita ini tetap tumbuh. Target kita tahun 2045 mau jadi negara maju. Jadi ada beberapa. Di luar kita harus dunia yang satu, kita harus buat tollway-nya. Nah, jalan tolnya itu harus dibuka. Contoh, Vietnam itu lebih kecil, lebih sedikit penduduknya dari kita, tapi dagangnya lebih banyak. Ya. Thailand tuh lebih kecil, penduduknya lebih dikit, tapi dagangnya lebih banyak. Kita 20%-nya dengan Korea Selatan, dengan EU ya. Kenapa? Saya masuk, saya pelajari, ada yang salah. Apa itu? Yang salah apa? Yang salah kita nggak punya tollway, jalan tolnya itu nggak ada. Kita semua pakai tarif. Jadi kalau saya jualan ke EU dari Indonesia, jualan sepatu, saya kena pajak 9%. Biaya masuk ya? Biaya masuk sana. Iya. Sekali itu 9%. Nah, udah untungnya 5% kena 9%. Akhirnya pabrik sepatu pindah ke Vietnam. Karena Vietnam bayarnya nol. Ya. Ke Amerika terutama ya. Mau ke EU, mau ke Amerika, nol. Kita 9. Tuna, ya kan? Gimana dia nggak ngambilin tuna kita? Kita kalau ngirim ke EU 20%, dia nol. Ya jelas. Terus sekarang gimana itu? Nah, ini lagi kita, itu 8 tahun nggak kelar-kelar. Itu Saya tahu contoh. itu. Iya, Itu betul. contoh. Ya. Nah, yang sudah saya selesaikan, ini kan baru mau. Yang sudah selesaikan ASEAN. Ya, Regional ASEAN. Comprehensive Economic Partnership Agreement.
Sudah selesai, sudah ratifikasi oleh DPR. DPR kan gampang-gampang susah. Padahal dulu Susah. di situ juga. Ini kelar. Lebih banyak susahnya atau lebih banyak gampangnya? Bang Yul? Susahnya, ya. Jadi dengan ASEAN sudah, SEPA selesai, udah selesai walaupun saya baru setahun. Dengan ASEAN, Tiongkok, ASEAN, Korea Selatan, ASEAN, Jepang sudah selesai. Yang lagi berjalan APEF ya sekarang ya? IPEF ya? Dengan Timur Tengah. Timur Tengah kita dagangnya dari banding Vietnam dengan Thailand, kita ini 1/4 atau 1/5. Iya. Oh iya. Ya. Nah iya benar. Orang haji ratusan ribu makan rendang dari Thailand. Apa itu resepnya? Padahal udah Makan dikasih sayur dari Vietnam. udah dikasih nama jalan segala tuh padahal. Kenapa? Ya itu tadi. Kita Sama susah. masjid-masjid ya? Nah, ini udah selesai. Tolway-nya udah saya buka, sudah selesai, sudah di putusan presiden kita dengan UAE. Nanti UAE bisa masuk ke Timur Tengah kan. Gitu. Itu udah selesai, udah. Dengan kita harus tembus pasar baru lagi dengan Amerika Latin. IPEF ya. Saya udah Indo-Pacific Economic udah Framework. udah melalui Chile. Sudah selesai. Ya ada beberapa banyak lah yang sudah kita selesaikan. Resepnya apa itu? Ini kenapa kok bisa setahun kok bisa? Ya 6 tahun udah belajar dagang ya bisa lah cepet ya kan. Oh ini kuncinya. Karena emang betul-betul berdagang. Dulu beliau waktu masuk ini harga minyak goreng lagi gonjang-ganjing dulu ya. Waduh. Sekarang gimana Bang? Saya kan orang itu kalau mau kerjakan sedia payung sebelum hujan. Kalau saya nggak udah kebanjiran. Sampai sekarang nggak kelar-kelar tuh urusan itu. Gitu. Ya saya tapi 2 minggu, alhamdulillah itu bisa diatasi lah. Kalau terkait dengan apa namanya UMKM ini kan lagi Nah rame UMKM ini Gimana gini. nih, Bang Yul? UMKM itu ada beberapa yang harus kita lakukan cepat. Kalau nggak kita diserbu. Wow. Ya. Luar ya? Oh Masuk, iya, orang masuk. bukan diserbu, kita udah diserbu. Sekarang ini posisinya udah diserbu. Sudah, Indonesia tuh apa yang nggak ada? Dan selama ini Mau, dibiarkan. mau jeruk keriput aja ada di sini. Selama ini dibiarkan sekian tahun. Ya memang sudah bebas begitu. Oke, terus apa yang dilakukan oleh Bang Yul? Nah kita harus bergerak cepat. Itulah kenapa 1,5 juta pajak itu yang untuk impor itu mulai digalakkan ya. Oh enggak, kalau itu nggak cukup, banyak lagi. Satu, saya kira kita sekarang kita revisi namanya Permendak 50 2020. Betul. Ya, satu. Nah, satu kita buat di situ. Yang boleh digital itu atau e-commerce, Perdagangan retail. kita sebut produk-produknya itu positive list. Ya. Ada Positive list itu ya. yang boleh, yang ini yang kita nggak punya. Yang kita punya nggak boleh. Oh, Nggak boleh. Dia harus boleh. Dia harus pakai IUP resmi impor seperti offline. Nah, you mesti impor dulu sini, bayar pajak, bayar ini, Fair, ya? baru. Itu bukan Silakan. minimum 1,5 juta tadi? Bukan. Oh, oke. Ya, jadi ada positive list namanya. positif listnya udah ada sekarang. Lagi disusun sama Menteri Koperasi. Bisa dibocorkan nggak apa? Kira-kira 5 barang yang positif masuk Ya positif. nantilah kita nanti atur aja ya. Kan ada banyak juga, nggak sedikit. Oke. Tapi bukan negatif, positive list yang boleh. Yang boleh, yang boleh nggak masuk boleh kan, lebih banyak ya. kan gitu, ya kan? Ya. Kalau yang negatif, oh itu nanti semua boleh kecuali kan sedikit. Ini yang boleh ini semua ya bagian nggak boleh. Jadi kita kasih positive list namanya. 2, harus jelas ini barang dari mana Ya. asal usulnya. Kalau you beli jam, garansinya, SNI-nya masih ada. Ya. Ya kan? Kalau makanan, kalau orang ada apa-apa masih ada siapa tanggung jawab. Jadi ada memenuhi standar. Nah, itu. Asal usul siapa yang bertanggung jawab. Itu. Yang ketiga, kita belanja aja itu paling kurang 1,5 juta, $100. Barangnya. Yang impor ya, transaksinya. Harga transaksinya. Transaksinya. $100. Ya itu tadi 1,5 juta. Iya, ya jadi nggak Artinya bisa bahwa mereka hanya bisa menjual barang yang di atas 1,5 juta. Iya. transaksinya. Oh, transaksinya. Transaksinya, nilai belanjanya itu. Nilai belanjanya. Oh, Belanjanya. oke. Bisa 2 produk, bisa 3, tapi bisa Tapi transaksinya Karena kemarin minimal, ada ya? $3, ada $5. Susah juga ngawasinya kita. Iya. Iya, ya kan? Jadi 1,5 itu. Nah itu apa nggak mematikan? Kan sekarang kan banyak anak-anak muda UMKM itu yang hobinya memang impor dari Cina misalnya, masukin ke situ. Itu pada Itu protes dilakukan tuh. oleh para pekerja migran kalau nggak salah ya, memasukkan barang ke kita. Oh, itu lain lagi. Itu lain lagi. Yang pekerja migran itu selama ini diperlakukan tidak adil. Padahal kan pekerja migran Indonesia ini kan pahlawan. Iya.
dapat dolar ke sini kok, Iya. gitu. Tapi kalau ke sini kan diperiksanya susah. Baru produknya digeledah macam-macam. Oh, pada saat mereka pulang. Ini kan pulang namanya pahlawan, namanya tok. Perlakuannya kayak penjahat gitu loh. Nah, ini kita perbaiki. Tadi terkait yang tadi itu buat dropshipper tuh. Jadi itu nggak mesti harus pekerja migran. Kita bisa ngimpor gampang banget sekarang ini. Nah itu penyelundupan itu juga makanya marak tuh karena itu. Iya, ini maka harus ditata. Ya. Kita juga negara lain juga begitu. Ya. Coba kalau kita mau ngekspor ke mana susah. Ya. Tapi tarif nggak boleh karena kita udah bebas tarif. Ya, betul. Jadi kita pakai cara-cara yang dibenarkan. Kan kita sudah ada SEPA kan? Nggak bisa kamu saya mau pajaknya nggak bisa. Nah, sekarang revisi ini udah sampai tahap mana? Udah selesai di kami, tinggal di Kumham sudah harmonisasi. Mudah-mudahan sebulan ini selesai. Tinggal saya nunggu positif listnya mana. Permendak 50 ya? Iya. Tapi hal krusial ada yang masih diperdebatkan atau memang Enggak, sudah udah mulus-mulus hampir semua sama setuju. Oh, itu nggak ada masuk soal iklan gitu nggak ada ya? Iklan untuk media misalnya begitu. Nah, Nggak ada. satu lagi. Kalau sekarang kan misalnya begini Gus, ya kan? Iklan itu di kita itu lebih banyak masuk ke platform-platform digital loh, lebih banyak loh. Sementara media-media lokal, media-media nasional, ya gitu tuh lebih sedikit loh. Ada Ya nggak belum, ini aturan? masuk juga, coba aja nanti. Saya nggak kepikir, baru kepikir saya. Nah, jadi itu yang kita lakukan untuk memperkuat UMKM kita kan. Ya. Tapi kita kan kuat apa tidak tergantung kita juga pada akhirnya. Kita kualitas, produktivitas harus juga di dalam negeri oke. Oleh karena itu, dalam negeri pun kita benahi. Ya. Nah, saya melakukan apa yang kita sebut dengan 4 pilar. Tapi bukan MPR nih. Satu, Beliau mantan ketua MPR soalnya. satu kita kumpulkan, ekosistemnya kita bangun, UMKM, retail modern, e-commerce. Satu lagi perbankan. Ini harus jadi satu kesatuan. Jangan sendiri-sendiri. Ya. Kenapa tadi Vietnam maju, Thailand maju? Mereka satu tim. Pemerintah, swastanya, rakyatnya, pedagangnya, semua satu tim. Satu pintu ya? Satu tim, satu pemikiran. Bukan saling menyulitkan. Jangan sampai nggak ada rumus kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, nggak ada begitu mereka. Semua satu tim. Itu. Nah, oleh karena itu kita harus satu dibangun ekosistemnya agar UMKM ini maju. Nah, UMKM, retail modern, e-commerce, perbankan. Apa? UMKM misalnya satu di Malang ya, kemarin saya ada di Malang. Malang kalau ada retail modern, ngapain dia beli kerupuk ke Jakarta? Ya. Apa tuh namanya sambal ke Jakarta ke Malang ongkosnya? Dia harus ambil dari UMKM yang ada di Malang. Win-win kan? Retail modernnya dapat barang murah, UMKM-nya untung. Gitu. Sebaliknya retail modern, warung-warung mama, dia harus supply. Disuplai sama dia. Sehingga warungnya ini, warung mama ini harganya sama dengan retail modern, dia sudah untung. 15%. Mensinkronisasinya gimana? Kita terus pertemuan, workshop namanya. Nah, jadi harus ada UMKM, retail modern. Yang ketiga e-commerce. Loh, UMKM ini kalau jual offline aja kan nggak maju-maju dikit. Ya, harus digital. Nah, kita temukan e-commerce-nya. Ada di situ juga hari itu juga. Nanti mereka daftar, dilatih. Nggak membayar. Hebat juga tuh e-commerce tuh. Ya. Dilatih motonya, dilatih packagingnya. Isinya keripik, tapi packagingnya sama dengan Jepang. Kan keren. Tanah Malah sambel. Dulu kan pakai plastik. Sekarang enggak, udah keren sambel. Kemasannya keren. Keren, fotonya. Pasar Tanah Abang tuh sekarang lebih dari separuhnya online, Bang. Nah, ya harus gitu. Sepi dong harusnya. Pasar rakyat juga. Sepi. Pasar rakyat juga bukan boleh begitu. Nah, terus yang keempat, perbankan. Kalau Akses kamu punya modal, ada KUR. Jangan dipersulit dong. Ini misi Republik, misi merah putih gitu loh. Dan naik sekarang kurnya. Gitu, ya kan? Nah, kalau ada mau ekspor kurang, ada LPI, Lembaga Pembayaran Ekspor. Jadi ini namanya ekosistem. Jangan sampai UMKM ke sini susah, sini ngurus sendiri, ya nggak jadi. Sekarang yang jadi paling menjadi concern dari 4 pilar itu yang mana? Sama empat-empatnya. Empat-empatnya? Iya dong, nggak bisa sebelah. Leadernya siapa? Kemendak. Ah, Kita. ya kan dagang. Nah, kita kan mau juga ada karya kan. Ya.
Kan jadi menteri kalau nggak ada gunanya buat apa? Legacy juga ya, Bang, ya? Iya. Gitu. Tapi soal Permendag ini nggak ada, maksudnya nggak ada apa namanya respon negatif dari platform, dari e-commerce. Ya pasti. Tapi kan kita harus ada pilihan. Negara harus hadir di situ. Iya harus hadir. Kalau nggak nanti gimana? Itu kalau nggak nanti beauty yang kemarin pamer lu bisa bubar semua. Iya. Saya lagi mau ajak beauty nih ke Paris. Nanti yang lihat tuh perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar di Paris itu yang beauty semua tuh, kecantikan segala macam itu kan. Nanti mesennya di kita. Pak Zul, kemarin Mereknya dia, belinya di kita. Kayak baju olahraga. Ya kan ada mereknya apa? Elo. Buka belakangnya made in Indonesia gitu loh. Pak Zul, kemarin itu kan CEO TikTok itu kan datang ke Indonesia. Iya. Nah, Dia itu mau kan investasi show ya? 10 miliar. 10 miliar. Nah, itu wujudnya seperti apa? Belum, saya belum tanya. Tapi Karena dia- sekarang di Jangan TikTok sampai luar. PHP ini. TikTok ini luar biasa. Mereka tuh Bener live tapi ya? live TikToknya Bang dahsyat itu. Oh iya sekarang. Tapi Jualannya kemarin live sempat di situ. ramai ya, apa namanya itu, project apa itu namanya, project. Tapi kita juga Ya. perlu investasi. Ya kita mau win-win lah. Ya. Nah kemudian e-commerce itu harus dua anunya, izinnya. Kalau media sosial, kalau dia mau jualan, izinnya beda. Dia untuk komersil kan. Ya itu yang diprotes sama yang lain kan. Karena ini kan sebenarnya media sosial tapi kok ikutan jadi jualan kayak jualan. e-commerce. Nah, makanya dia e-commerce ada, media sosialnya ada. Ini sudah ada aturan kalau soal Oh iya, itu. ini di Oh, di Permendag ini juga diatur? Dua izinnya. Ya. Luar biasa. Iya. Nah kalau bicara tentang izin ya, itu kalau misalnya cawapres izin yang diberikan ke siapa Pak akhirnya Pak? Ini sudah masuk. Saya ada dua cawapres saya. Ada dua saya. Apa itu dua? Ada dua cawapres saya. Siapa? Satu Pak Erick Thohir, satu lagi Pak Muhajir. Oh, Pak Muhajir, darah biru Pak Muhajir. Ini dari biru. Iya. Tapi yang lebih kuat atau yang lebih punya Ya, kans yang mana nanti ini? kan pada akhirnya kan tergantung capresnya. Mengapa sama partai-partai pendukung. Mengapa Erick Thohir, mengapa Pak Muhajir? Itu ada lagunya. Apa itu? Pan jadi wapresnya kapan? Itu dong. Jadi kenapa Pak Erick, kenapa Pak Muhajir? Ya dua-duanya orang hebat. Ya, karena gini. Ini memang ketua partai itu punya kelebihan banyak. Tapi juga bisa jadi juga kekurangan. Misalnya kalau ketua partai A maju, partai B keberatan. Partai B maju, partai C keberatan. Saya udah tahu itu. Ya, saya Padahal namanya Bang Zul lebih mengemuka saya daripada paham itu. Saya udah tahu, udah lama tahu. Kenapa? Daripada sekarang udah tahu ujungnya. Politik yang kan kita ini begini. Ada data, ada fakta. Seorang politisi yang terlatih harus bisa merangkai data dan fakta ini dengan pengalamannya, ujungnya mau seperti apa. Ya. Nah, saya kira-kira udah ngelihat ujungnya. Ini pedagang begini. Nah, kalau udah ngelihat ujungnya kenapa bisa ribut di sini gitu. Iya. Orang ujungnya ini udah saya lihat kok. Ya. Jadi ini nggak usah diribut, udah di sini. Tapi kalau saya boleh menduga, Bang Zul ya. Tapi tetap aja di sini pun ada juga misleknya gitu ada. Kalau boleh menduga nih, ya gue sih Bang. Awalnya kan yang nyaring kan Erick Thohir. Ya. Kemudian Pak Muhajir itu kan belakangan sepertinya. Enggak dari awal. Dari awal. Iya. Bukannya karena Erick Thohir ini gabung ke NU. Enggak karena enggak, kan? mungkin Pak Erick atraktif aja. Loh, gitu. dinamikanya justru pada waktu ke Amerika itu sama Pak Erlangga malah mengemuka Erlangga Zulhas. Iya. Kok malah tiba-tiba sekarang Pak Muhajir nih? Iya, dari dulu kan gini. Karena nggak jelas semuanya. Ini bagaimana, ini gimana. Ada Pak, kita ruwet juga nih. Udah dekat-dekat gini nggak ada kesimpulan. Kan Golkar sama PAN cukup, maju aja deh berdua. Sifatnya emosional. Oh. Iya. Reaksi. Nah, Dan ujungnya belum jelas pada saat itu. ya itu paling nggak anulah naik harga saham. tapi PAN ini menarik. Gus Ipang, ya kan? Di survei itu kecil loh. Suaranya PAN loh. 3%, ya kan? Oh, Di 3% bawah. udah tinggi. Oh gitu. Udah Dari Setiap survei survei. ya, setiap survei begitu tuh. Udah top kalau 3. Kalau PAN 3 artinya 6. Oh gitu, 2 kali lipatnya. Selalu begitu ya. Gitu. Mengapa? Biasanya kami 1. Dua aja udah bersyukur ya. Oh, 2 aja udah top. Apalagi kalau 3. Kalau 4, udah. Sekarang berapa? Sekarang kita antara 32 sampai 4. Oh, 3,2. 3,2 Artinya sampai kali Insya Allah 2. bisa 6 Ya sampai katanya berarti 8. 6 sampai 7.
26 sampai 7. Iya. Oke. Hampir sama dengan yang tahun kemarin sebetulnya. Tapi November mudah-mudahan sudah 5 lah. Oh, udah 5. Nah, kan berarti kan Kalau naik. nggak 5 nah. Iya. Tapi Bang Zul ya, dulu itu kan begitu kan ada faktor Amin Rais. Iya. Nah sekarang dengan nggak adanya Pak Amin, Iya. nah kira-kira bagaimana? Apakah akan hitungannya sama seperti dulu atau enggak? Ya kita akui Pak Amin buat partai ada yang pindah, ada. Ya. Tapi nambah juga banyak gitu. Nambahnya dari mana? Mau sekarang saya ke tapal kuda aja diterima, banyak kiai sekarang. Oh. Kalau di sekarang Jawa Timur PAN, Partai Anak Nahdien. Berarti sekarang PAN sudah bukan partai yang mayoritas Muhammadiyah, begitu ya? Kalau di Pantura saya dibangun Partai Anak Nahdien. Sidogiri masuk. Oh, gitu. Iya, Tapi sekarang lebih banyak Muhammadiyahnya atau Nahdiyahnya? Lebih banyak Muhammadiyahnya atau Nahdiyahnya? Nah, kita nggak hitung itu lagi. Gini loh. PAN ini kan sudah 25 tahun. Masa kita harus ngomong ini partai apa namanya? Ini partai Islam, partai tidak Islam, ini partai Muhammadiyah, ini partai NU, ini Sulawatan apa tidak? Kita nggak ke situ lagi. Kita harus move on, Bos. Ya. PAN ini apa? Kita mau ngapain? Bagaimana Indonesia maju? Kita bicara begitu. Ya. Untuk umat Islam kita harus bela. Itu nggak usah diomongin lagi. Dari saya partai Islam. Belanya enggak, kelakuan enggak, ngapain? Ya. Gitu. Kita politik gara. Ya. Sebetulnya kalau dari dulu PAN itu kan sebetulnya Masa 25 tahun isunya sama? Ya. Di tengah kan sebetulnya PAN itu dari dulu kan. Dan sekarang ini masih tetap di tengah tapi lebih besar gitu atau gimana? Lah iya dong. Kita ini kan PAN ini jelas ya. Nih. Matahari, bro. Matahari. Oh, ya. Logonya kami itu matahari. Matahari itu filosofinya, coba ya kan, di Tiongkok matahari bersinar nggak? Bersinar. Di mana lagi? Di Eropa di mana saja. Mau orang putih, orang hitam, orang Jawa, orang Lampung, orang Batak, Islam, Hindu, Buddha. Dapat. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Lah itulah filosofinya Pak. Siapa saja selagi dia warga negara Indonesia, apapun latar belakangnya, berhak mendapat hak yang sama di PAN. Jadi siapa saja. Bang Zul, nih sejak zamannya Mas Sutrisno Bachir, PAN itu dikenal sebagai partai artis nasional. Iya, bangga juga kami. Sekarang tampaknya strategi itu masih akan dijalankan. Emang efektif? Maksudnya merekrut artis? Kalau sampai sudah nama itu, artinya kita kan orang itu sudah cenderung. Berarti artis-artis itu kalau ke kami nyaman kan? Iya. Terbuka mungkin, diperlakukan sama, nggak ada perbedaan, dia nyaman. Oleh karena itu kami kalau di Jawa Timur dipanggil juga Partai Anak Nahdien. Yeah. Karena juga yang NU, yang Kiai juga nyaman, nggak ada rumahnya juga, nggak ada bedanya gitu. Jadi buat itulah filosofi tadi. Karena di kami ini apakah dia dari artis, apakah dia dari NU, dari Muhammadiyah, dari aktivis, dari teman media, dari biro, perlakuan sama. Basisnya adalah kompetensi dan prestasi. Titik. Ya. Jadi apa pengaruh dari Pak Amin tadi yang disampaikan yang ditanya oleh ada tetap ya. Tapi juga ada ya tadi ada yang keluar yang ingin partai Islam. Kami juga silakan. Yeah. Kalau PAN sudah jelas partainya berlandaskan Pancasila, Undang-Undang final sudah kita. Dan memang kelihatan sih. Dengan visi misi kita ini mempersatukan, bukan memecah belah. Maka kami mengajak Cebong Kampret bersatu. Kita ini memperkuat persatuan, Bos. PAN ini. Kemudian setelah persatuan, kita punya waktu, kita punya tenaga, pikiran, ya, agar Indonesia ini maju. Kalau maju, berkembang, kita bisa membangun pertanian, kita bisa bangun. Coba dulu impor gula 2 juta, sekarang 7 juta. Ya, buah dulu juga. Impor buah cuma 50.000, sekarang 1,4 juta, sekarang saya potong, nggak boleh. Hanya separuh bolehnya. Bayangin, nah kita mikir gitu dong. Masa ribut terus koran partai ini? Apa kalau kita membuat petani itu mandiri, UMKM itu maju, apa itu bukan Islam? Ya. Itu Islam, Bos, nggak usah diomong, kerjain aja. Daripada ngomong nggak ngerjain kan. Nah, ya gitu. ini dengan prestasinya Bang Zul di Kemendak, kayak kan termasuk mungkin di legislatif kemarin ya. Memang ada ya
untuk kepannya itu memang berpengaruh pasti. Loh, lagu Pan tuh disebut terus bareng Zulkifli Hasan. Oh, itu. Iya. Tapi ngomong-ngomong Gus, Itu strategi sebenarnya, cuma nggak kelihatan. Ini Pan ini mau kemana arahnya nih, kita nggak tahu nih. Golkar udah jelas ini Gus. Kami ini memang suka terus terang. Apa? Iya, politiknya kan politik Pan ini politik terbuka. Jadi memang nggak ada rahasia. Jadi nanya apa aja boleh, termasuk pilpres. Jadi Terus kemana? arahnya arahnya? kemana? Nah, saya ini sederhana nggak gini-gini. Saya ikut Pak Jokowi aja. Nggak lurus Pak Iya, Jokowi. ikut Pak Jokowi aja. Sampai sekarang? Kenapa? Hah? Lo ada alasannya, bro. Pak Jokowi ini jadi wali kota menang banyak. Jadi gubernur menang banyak. Maju presiden menang 2 kali. Saya maju presiden kalah 2 kali. Yang pasti-pasti aja ya. Berarti kalau saya ikut kira-kira gerak kemana? Saya masa mau kalah lagi bos 2 kali? Saya mau menang dong sekali ini. Tapi Kalau gimana? ikut menang ya ikut yang terlatih sudah menang dong beberapa kali gitu. Nah, presiden ini sekarang sudah jelas belum sinyal-sinyalnya nantinya akan diikuti oleh PAN, oleh Bang Zul. Kan biasanya nih Saya bisa, kalau saya menebak-nebak kelihatannya kayaknya lebih condong ke arah kawan lama. lama ya. Kawan lama yang sudah 10 tahun kemarin berbarengan. Itu tebakan saya, betul nggak Bang Zul? Tapi Pak Presiden itu saya kira tetap jalan tengah. Iya, tapi 2 kaki itu maksudnya, 2 kaki. nggak 2 kaki ya. Berpihak dengan tidak berpihak. Balance. Ya balance. Nggak mungkin, ya kalau kan rugi juga bos. Misalnya Presiden deklarasi dukung si A. Loh kan surveinya turun. Yang sini kan nggak mau nanti. Ya tetap, ya dua-duanya mesti perlu kan. Tapi benar Menurut nggak saya. Bang Zul ya? Ya tapi kalau orang-orang kita mengerti lah gitu Ini ya, aja. ini kelebihan beliau sebagai pedagang hebat. Ini cocok jadi Menteri Luar Negeri karena diplomasinya dahsyat. Diplomatis benar dari tadi ini ngomongnya. Tapi benar nggak nih Bang Zul ya? Jokowi ini kan orang Jawa gitu. Jadi memang tidak akan menyampaikan secara terus terang Eksplisit. saya mendukung ini, saya mendukung itu. Bang Zul, Jangan underestimate Pak Jokowi. iya. Udahlah, saya udah punya pengalaman. Saya kan kenal sama Pak Presiden kan waktu beli wali kota. Saya udah mendak tuh. Saya udah menteri udah menteri kehutanan. Nah, itu makanya saya bingung kok mendak. Menteri Kehutanan. Kehutanan. Iya. Iya, betul. Beliau wali kota. Saya dulu dapat Kanjeng Pangeran. Diajar. Ditemani Pak Jokowi. Pak Jokowi juga waktu saya menteri kehutanan dapat wali kota terbaik di bidang lingkungan. Itu. Jadi kenal. Itu pun saya walaupun kenal lama kadang-kadang salah. Saya nggak Jadi sekarang nggak usah udah lebih mengenal betul beliau ya. Jadi kalau saya dulu nilainya A ya gitu ya. Jauh dari situ, Bos. Wah, ini dasar nih. Ini melihat nggak kesamaannya kalau beliau ngomong tentang Pak Jokowi dan Pak Prabowo ngomong tentang Pak Jokowi sama persis. Jadi mentornya dua-duanya sama. Jadi semakin saya yakin bahwa arahnya akan ke arah semakin ke sana ya. semakin ke sana. Kita netral, Bos. Pak Jokowi itu ya belan gitu. Kapan deklarasinya? Hah? Deklarasi. Itu tinggal tunggu momentum aja. Mau ngikutin apa? Politik last minute atau Kita kan tanggal atau politik ojo ke susu? 28 hari kita membuat acara cukup besar HUT PAN. Tanggal 28 bulan Agustus. Di sini Jakarta. Di Jakarta. Iya. Di GBK. Enggak. Kita nggak punya uang banyak, Bos. GBK kan Memang mahal. kalau biar banyak di GBK perlu uang banyak. Loh, ngatangin orang kan tadi kalau itu nggak perlu pameran sepatu datang sendiri. Kalau partai Faktor C, cuan. Jadi 28 Agustus akan deklarasi. momentumnya mungkin. Nah, Bisa jadi lebih cepat dari itu. bisa lebih cepat, bisa. Tergantung ya. Ya. Maksudnya tergantung partai. Katanya ada partai yang mau deklarasi 18 Agustus, Gus. Waduh. Jangan-jangan setelah itu mungkin ya. Pak Zul, saya malah tertarik gini. Chance-nya kita mendorong menjual Pak Erick Thohir di PDIP sama di Pak Prabowo, itu lebih besar mana? Ya kalau di PD Perjuangan tergantung Mbak Mega dong. Kita kan nggak bisa baca. Gitu. Tapi kalau di Pak Prabowo kan saya bisa tanya.
Oh. Pak, kalau wakilnya Erik gimana? Ya kan? Gitu. Maksudnya kok ke Mbak Mega kok nggak bisa baca? Maksudnya gimana? Ya jawabannya kan kalau Mbak Mega nanti tunggu saatnya terakhir. Padahal komunikasi ada sebetulnya, tapi kan jawabannya selalu begitu. Saya kan kemarin 3 jam di kantor PDIP. Oh, kalau Pak Jokowi jelas. Kalau Pak Prabowo bisa Oh, jawab. sorry, Pak Prabowo bisa jawab. Oh, sorry, Pak Prabowo bisa jawab. Jawab. Saya nggak keberatan, tapi bisa begitu. Tapi dua-dua calon tadi itu udah sampaikan ke Pak Prabowo. Bagaimana kalau Erik, bagaimana kalau Muhadjir gitu. Iya dong, kita kesampaikan. Responnya? Ya itu. Kalau ini gitu. Saya dengar nih ada PKB kan yang masih tidak ingin ada Erick Thohir. Iya kan nggak apa-apa dong. PKB kan punya Pak Caimin. Iya. Ya wajar dong. Ada strategi khusus nggak? Dia kan partainya berapa 50 hampir 60 kursi. Wajar dong punya wapres. Ya di situ Saya aja yang lebih sedikit punya wapres, masa PKB nggak punya? Ada strategi khusus nggak Bang Zul antara memperebutkan 3 ini, Pak Airlangga, Pak Erik, sama Caimin? Ya misalnya kan Pak Erlangga, Golkar nomor 2, masa nggak punya wapres? Silakan dong, gitu kan? Nah hanya kan nanti kan pada akhirnya kan yang nentukan presidennya dong, ya kan? Presidennya. calon presiden. Iya. Itu Jadi apapun keputusan calon presiden, ya. ya mau nggak mau Bang Zul akan. Ya kalau kita nggak mau kan nggak jadi koalisi bos. Ya. Ini nggak mau, kalau nggak saya nggak mau ya nggak jadi. Artinya dalam posisi ini Bang Zul nggak bisa memaksa juga ya. Ya nggak bisa. Yang bisa kita hanya tadi loh. Kalau proses politik, kalau saya dari sini, saya udah ngerti di sininya nih. Jadi saya di sini aja. Saya tuh selalu tergelitik untuk bertanya ini Bang Zul. Kalau di dalam survei-survei, itu pemilih PAN itu lebih banyak yang mendukung Anies. Ya, saya baca itu. Nah, tapi kalau dengan Bang Zul akan mendukung Pak Prabowo atau Mas Ganjar, nah itu kan artinya bertentangan dengan itu. Enggak, Nah, sekarang juga. PAN itu saya udah diskusi sama teman-teman yang ahli di bidang inilah, Ya, yang survei-survei itu. Kami dukung manapun kotel efeknya dikit, Oke. kecil pengaruhnya. Oke. Oke, Anies ke Prabowo ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar kecil. Oke. Enggak berpengaruh banyak, enggak dapat banyak juga. Kecil sekali. Jadi PAN akan tergantung kepada kinerjanya. Oke. Gitu. Jadi bukan pilihan capres cawapresnya ya, karena kotelnya nggak Iya, terlalu. enggak gitu. Gus, tapi perlu kita tanyakan juga Bang Zul ini soal peluang Gibran. Seperti apa, Bang Zul? Apakah memang sudah ada pembicaraan? Kita ini kadang-kadang sih ya aneh ya. Maksudnya kalau di demokrasi itu siapa aja bisa jadi apa saja dong. Ini kalau gini ribut. Nanti kalau putri saya mau maju dia ribut gitu. Kan kita sudah demokrasi. Siapa aja boleh lah. Ya, tapi kan ini Boleh, cuman jadi apa enggak itu kan soal lain. Ya kan hak dasar orang, Bos. Dia mau maju wali kota, dia mau jadi gubernur, dia mau kan hak orang, siapa aja. Jadi setuju ambang batas umur diturunkan nggak ada masalah buat Bang Zul? Yang ngapain dipersulit? Termasuk syarat Pilpres 20 itu saya nggak setuju dari dulu. Ya. Kalau bisa nol aja. Threshold 20. Iya, kalau soal itu 4% lah kalau mau tinggi. Ya. Gitu. kalau Bang Zul Demokrasi itu kan satu orang punya hak pilih dan dipilih. Gitu loh. ya, kalau gitu Bang Zul lebih cocok memang dibatasi umurnya atau sebetulnya tidak usah dibatasi sama sekali. Aduh, saya itu aneh ya. Sekarang itu ya orang-orang hebat itu umur 20 tahun udah maju. Artinya Kalau harus 40 tahun dibatasi. itu udah ketuaan sekarang. Orang CEO itu yang top itu 40 tahun udah pensiun kok. Betul nggak? Di luar negeri sepertinya memang itu tidak Perdana Menteri dibatasi. aja udah umur 40 tahun kurang. Iya. Lu Bung Karno aja 40 tahun udah begitu hebat. Kita lihat Dito tuh 32 tahun, ternyata bisa-bisa aja, Gimana? jalan aja. Saya aja ketuaan 42 jadi menteri. Dulu 42 ya? 42 saya kalau nggak salah. Masih muda ya. Tuaan gitu kan. Jadi memang sekarang ini justru anak-anak 20 tahun tuh sudah harus berprestasi. Bahkan saya tuh sekarang saya berpendapat anak kelas 1 SMA dia harus bisa mandiri. Secara ekonomi loh, harus mulai dirajari. Karena semua cepat, Pak. Dulu belajar susah, sekarang belajar di handphone, Pak. Apa-apa gampang. Jadi kalau itu nggak ada percepatan kan ketinggalan namanya. Mas Asih harus bisa membaca read between the line. Ini bahasanya halus sekali nih karena kebanyakan main sama Pak Jokowi. Artinya beliau mau ngasih tahu bahwa Gibran itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. gitu Ya, kita dong. paham, tapi kan harus kita tanyakan.
Ya kan? Ini Pang, Maksudnya kita juga biar ini jelas Pang gitu. kayaknya loh. udah mulai jadi orang Lampung dia ya. Ini dia jadi orang Lampung, saya jadi orang Solo nih lama-lama. Tapi beliau sudah jadi orang Solo sebetulnya. Kalau Nah, udah itu dapat dia. gelar tadi itu loh. Ya kan udah orang Solo. Udah sudah ada gelar Kanjeng Pangeran. Wah. Kanjeng Pangeran Wononotonegoro. Oh, Kanjeng Pangeran Wono. Kanjeng Wono itu hutan tuh. Kanjeng Gusti Pangeran Noto Wononegoro. Karena Notowono menata hutan, menata hutan dan negara. Iya, ya. Harusnya sekarang menata perdagangan. Abang kita yang satu ini Luar biasa. Gimana Gus? Kita sudah cukup dengan Bang Zul atau bagaimana? Saya rasa cukup, jangan dihabisin semua. Nanti kan Jadi, masih ada yang seru. Nanti kita undang lagi beliau. Kita undang Kan lagi. ini perubahan politik kan dinamis Gus. Apalagi tadi udah disebut 28 Agustus Atau lebih cepat. atau lebih cepat. Kita lihat aja. Siapa tahu minggu-minggu ini. Sepertinya begitu sih. Kelihatannya. Bang Zul, Tergantung Ipang tuh. Lebih cepat apa enggak tergantung Ipang tuh. Sutradara. Ya kan? Bang Zul, Kalau terima dia kasih. anunya nyetelnya agak cepat bisa cepat gitu. Koplingnya jangan dalam-dalam nginjeknya. Bang Zul, terima kasih banyak. Ya, makasih. Kita Sebelum sudah ditutup boleh nggak sana sekali? Apa Jadi enggak? Bang Zul akan lebih mendukung Prabowo, langsung aja. Iya. Oh iya, udah. Bukan maksudnya bukan dianya. Maksudnya jebakan, pertanyaannya jebakan. Pertanyaannya apa tadi? Iya, akan lebih mendukung Prabowo sebagai Agak- capres. Saya tadi. Saya belajar sama yang sudah terlatih lah. Yang sudah Jawabannya masih tetap pengalaman. sama. Nggak tergoda beliau. Iya, yang udah perlatih udah menang terus gimana? Saya kalah 2 kali kan. Kali ini Masuk kalah terus. masa kalah lagi, saya mau menang lah, ya kan? Master of public speaking-nya luar biasa ya. Baik. Terima kasih teman-teman, pemirsa semuanya. Kita sudah bincang banyak, dapat info A1 Iya. langsung nih. Ini bukan suara jalanan dan suara langitan aja ini, suara hutan Konfirmasi. juga ini. Mantan Menteri Kehutanan. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di info A1 minggu depan dengan tamu yang lebih luar biasa lagi. Salam. Bang, terima kasih banyak. Terima kasih, Bang Zul. Assalamualaikum. Iya.